Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Kami berdoa agar renungan singkat ini boleh mengubah hidup saudara dan saya, agar renungan singkat ini boleh mendatangkan berkat bagi hidup saudara dan saya, bawa keluargamu, bawa setiap orang-orang yang saudara kasihi, agar kita memulai hari bersama dengan Tuhan, atau bahkan mungkin mengakhiri hari bersama dengan Tuhan. Karena ini yang saya percaya, Tuhan adalah sandaran dalam hidup ini, Tuhan adalah kekuatan dalam hidup ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Kami percaya penyembahan kami membukakan pintu-pintu berkat. Bahkan kami percaya penyembahan kami menghilangkan ketakutan, kekhawatiran, keraguan dalam setiap pikiran hati kami Tuhan. Pakai hamba-Mu jadi saluran berkat. Bahkan siapapun menyaksikan acara ini, mereka juga boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan kita. Sebuah lagu yang memberkati saya, sebuah lagu yang mungkin easy listening dinyanyikan, tapi memiliki makna yang menurut saya cukup dalam, dan kembali mengingatkan kita akan Tuhan kita menyertai kita dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita angkat lagi dari awal. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, amin, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama bilang sama Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, amin, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran, arti kehadiran-Mu lebih sungguh lagi. Mari bawa hatimu bilang sama Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu
Mari lebih sungguh lagi. Mari lebih sungguh lagi bawa hatimu, bawa imanmu sama Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Tuhan ada di tengah-tengah saudara dan saya. Kehadirannya menguatkan saudara dan saya. Kehadirannya meneguhkan saudara dan saya. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Kau layak disembah. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Haleluya. Mari bawa hatimu, angkat tanganmu sembari. Kau layak disembah, Raja segala raja. Oh, kekal selamanya, tak berkesudahan. Oh, kami mau duduk diam diberkati oleh firman Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami Bapa, sebab kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan kita akan membahas sebuah tema untuk menyambut tahun yang baru atau mempersiapkan tahun yang baru. Tema khotbah saya pada hari ini adalah rasanya kayak jualan saudara. Ada gembok, ada kunci. Ada gembok, ada kunci. Artinya untuk setiap jalan yang terkunci, pasti ada kuncinya. Untuk setiap keadaan yang sulit, pasti ada jalan keluarnya. Karena itu yang telah dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepada kamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Izinkan saya membaca sekali lagi. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau Anda membeli gembok, maka Anda pasti akan mendapatkan kuncinya. Sebab gembok tidak pernah dijual terpisah dengan kuncinya. Tidak peduli sebagus apapun gemboknya, jika anak kuncinya tidak ada, maka gembok itu tidak akan laku dijual. Ada orang yang memikirkan bahwa ketika Tuhan memikirkan atau ketika Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, mungkin orang berpikir Tuhan lupa menyediakan jalan keluarnya. Padahal sesungguhnya Allah sebelum Dia mengizinkan saudara melewati masa sukar, Dia sudah mempersiapkan jalan keluarnya. Sebelum Allah mengizinkan saudara melewati dapur perapian, Dia sudah menyiapkan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, bahkan kemuliaan. Bahkan sebelum musuh menyerang saudara, Dia sudah menyediakan kemenangan buat saudara. Bahkan sebelum sakit penyakit diizinkan ada dalam tubuh saudara, Dia sudah menyediakan damai sejahteranya saudara. Bahkan ketika kekurangan menghantam saudara, Dia sudah menyediakan pemulihan bagi saudara. Sayangnya ada banyak di antara kita yang kerap habis dilibas oleh masalah. Sayangnya ada banyak di antara kita yang kerap berpikir bahwa pintu sudah tertutup dan sudah tidak lagi ada jalan keluar. Padahal firman Allah mengatakan dalam 1 Korintus yang ke-13 mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Mengapa firman Tuhan mengatakan bahwa masalah yang kita alami adalah masalah biasa? Bukan firman Allah meremehkan keadaan saudara. Bukan firman Allah tidak berempati dengan apa yang saudara sedang alami. Bukan firman Allah tidak memiliki simpati dengan apa yang saudara alami. Tetapi kembali kepada yang awal saya bilang, jika Anda membeli gembok, pasti ada anak kuncinya. Artinya masalah itu hal yang wajar. Bahkan saya pelajari di Alkitab, saudara, ada beberapa 4 fakta mengenai masalah. Yang pertama, masalah itu sebuah kepastian. Masalah itu sebuah kepastian. Firman Allah Yohanes 16 ayat yang ke-33 mengatakan demikian. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, dengar baik, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Masalah sebuah kepastian. Orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan, tidak berpendidikan, siapapun saudara, selama masih ada napas dalam tubuh saudara, pasti melewati masalah. Yang kedua, fakta mengenai masalah, bahwa masalah seringkali datang dengan teman-temannya, bermacam-macam. Firman Allah mengatakan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya kita mengikuti Tuhan ada masalah, tidak ikut Tuhan juga ada masalah. Apa bedanya ikut Tuhan dengan tidak ikut Tuhan? Kalau sama-sama punya masalah, bedanya gampang banget. Kalau mengikuti Tuhan ada masalah, ada Tuhan yang menopang. Kalau tidak punya Tuhan, ada masalah, kita yang berperang sendiri. Yang ketiga, fakta mengenai masalah. Masalah seringkali datang di saat yang tidak kita duga atau di saat yang tidak kita harapkan. Betul ya? Lagi enak-enak, tiba-tiba dengar kabar dari telepon dan sebagainya. Lagi nggak siap, tiba-tiba datang. Atau keadaan lagi drop, keadaan lagi hancur, baru dipecat, baru sakit hati, atau baru apapun itu. Tiba-tiba kita berharap ada pertolongan. Tiba-tiba masalah lagi yang datang. Karena firman Allah mengatakan demikian, saudara, bahwa Matius 8:24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Dalam saya mengikuti Yesus, berkali-kali saya kira saya nggak siap dan masalah datang. Saya kira keadaannya baik dan masalah datang. Tapi ini yang saya percaya, walaupun masalah datang tiba-tiba, kabar baiknya, berkat juga datang tiba-tiba. Amin. Tulis komentar di bawah bilang, berkat juga datang tiba-tiba. Pertolongan juga datang tiba-tiba. Dan yang keempat, yang terakhir, saya suka sekali bagian yang terakhir. Masalah pasti datang dengan sebuah tujuan. Ibarat Tuhan adalah guru, kita adalah murid. Dia tidak pernah kasih PR, kasih masalah tanpa tujuan. Masing-masing kita PR-nya beda. Ada yang lemah dalam tanda kutip matematika, ada yang lemah dalam bahasa, dalam hidup ini mungkin ada yang lemah dalam emosinya, ada yang lemah dalam kesabarannya, ada yang lemah dalam apapun itu. Masing-masing setiap kita punya dosa yang berbeda, punya kelemahan yang berbeda. Tetapi masalah datang dengan sebuah tujuan. Kalau bedanya yang namanya pencobaan dari Allah dengan yang namanya dicobai oleh iblis. Kalau yang datang dari iblis tujuannya menjatuhkan kita. Tetapi yang datang dari Allah, dengar baik, tujuannya memproses, membentuk, menyucikan, mengangkat, dan menguatkan kita. Saya ulang sekali lagi, kalau masalah yang datang dari iblis tujuannya menjatuhkan, menghancurkan kita. Tapi masalah yang datang dari Allah atau yang diizinkan oleh Allah, tujuannya memproses, membentuk, menyucikan, mengangkat, dan menguatkan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Rasa sakit, rasa sukar, air mata seringkali mengerjakan sesuatu yang lebih baik dalam hidup saudara dan saya. Sama seperti lagu tadi yang mengatakan bahwa aman dan sejahtera di dalam Tuhan. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada setiap orang-orang yang saudara kasih. Terutama bagi mereka yang sedang menghadapi masalah. Terutama bagi mereka yang sedang berdoa, berharap pertolongan dari Tuhan. Karena saya percaya 2022 akan ada masalah. Gak mungkin gak ada masalah. Akan ada masalah. Tapi percaya, setiap kali ada masalah, sudah ada jalan keluarnya. Sudah ada kuncinya. Sudah ada mukjizatnya. Terus komentar di bawah, sudah ada mukjizat untuk keluargaku. Kalau masalahmu di keluarga. Sudah ada mukjizat untuk kesembuhanku. Kalau engkau punya masalah sakit penyakit. Sudah ada mukjizat untuk ekonomiku. Kalau engkau sedang kekurangan sejumlah rupiah. Sudah ada mukjizat untuk kehidupanku. Dan jangan lupa share sebanyak mungkin
Semakin banyak yang di-share, semakin banyak orang yang diberkati. Semakin banyak orang yang diberkati, semakin nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama dengan bangga. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Mari bangkitkan iman. Mari sama-sama masuk tahun yang baru ini bilang sama Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, amin, penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Yang punya surga, crazy in love with you, crazy in love with you. Bye-bye.